ketika di waktu pagi setiap hari seorang hamba, malakani yanzilani, turun dua malaikat. Ada satu keterangan hadis ya. Jadi kata Nabi SAW, ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani. Tidak ada satu pagi hari dari harinya seorang hamba. Bahasa gampangnya, ketika di waktu pagi setiap hari seorang hamba, malakani yanzilani, turun dua malaikat. Jadi Bapak Ibu, ayah bunda, rekan-rekan sekalian, setiap pagi dalam kehidupan kita itu turun dua malaikat. Berapa? Dua. Allahu Akbar. Ternyata dua malaikat ini berdoa kepada Allah. Apa doanya? Malaikat yang pertama berdoa. Doanya adalah, Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, munfiqan, kepada orang yang gemar berinfak, kepada orang yang berinfak di pagi hari tadi itu, khalafa, ganti yang lebih baik daripada apa yang dia infakkan. Itu malaikat yang pertama. Tapi ada doa malaikat yang kedua. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, a'ti, berikanlah, mumsikan, kepada orang yang pelit, medit, kopet, meregehese, buntut kasir, dan segala macamnya lah ya. Talafa, kebinasaan, kehancuran dari apa yang diberikan kepadanya. Nih, kalau hidup kita pengen lancar, pengen berkah, pengen dapat kemudahan, awali pagi hari kita dengan berinfak, bersedekah. Nggak usah besar-besar, yang penting ikhlas. Allah itu lebih suka kita infak 1 juta ikhlas daripada 10.000 riya. Betul gak? Lebih senang 1 juta ikhlas daripada 10.000 riya. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Betul? Nah, itu pasti atau Ustadz katanya. Udah selesai? Hah? Oh, isyraq. Sampai jam berapa kita kajiannya? Jam 9? Baik. Bapak sampai jam 9, saya sampai jam 7 ya, selesai. Baik. Jadi ayo. Jangan sia-siakan hari-hari yang Allah berikan kepada kita, kecuali untuk menghadirkan kebaikan. Dan kebaikan itu sudah kita mulai dari sejak pagi hari. Ya. Bahkan kalau mau kita tarik lebih dalam lagi, berarti di sepertiga malam kita tahajud. Ya. Setelah tahajud kita isi dengan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, kan gitu. Allah tuh suka sekali kepada seorang hamba yang mengisi waktu sahurnya dengan banyak istighfar. Wa fil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, kita itu kalau sedang tahajud kan banyak permintaan ya. Minta A, minta B, minta C dan segala macamnya lah gitu. Minta dunia kebanyakannya. Kita lupa di waktu itu ada sesuatu yang harus kita benar-benar minta sama Allah. Apa itu? Minta diampuni dosanya di hadapan Allah. Ya. Jadi sebelum kita minta urusan dunia yang selama ini memusingkan pikiran kita, lebih baik kita banyak minta ampun dari dosa yang pernah kita lakukan. Karena kalau dosa kita udah diampuni,
Kalau kesalahan kita sudah diampuni, maka jangankan ayah bunda minta dunia, dunia itu akan merangkak datang kepada kita, dengan tertunduk lutut datang kepada kita. Makanya jaga tuh, sholat tahajud, kemudian banyak istighfar, kemudian nanti masukkan mau sholat subuh, ada sholat 2 rakaat sebelum subuh, Allahu Akbar. Disebutkan barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum waktu subuh, maka dia mendapatkan pahala seperti mendapatkan dunia beserta isinya. Maka tidak ada orang yang paling kaya, tidak ada orang yang paling berlimpah kehidupannya kecuali dia yang menjaga sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu kemudian dia sholat subuh berjamaah ke masjid, kemudian dia talim, dia kajian, dia zikir sampai datangnya waktu syuruk. Setelah itu sejenak kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah itu dia infak sedekah, Allahu Akbar. Maka dia mengisi harinya dengan penuh kebaikan. Kalau seandainya usianya diselesaikan oleh Allah di hari itu, setidaknya dia sudah punya bekal untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayah bunda, bapak ibu, tolong catat ini baik-baik ya. Kalau bapak ibu, ayah bunda, teman-teman sekalian masih diberikan usia sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat 2 hal. Ingat berapa hal? Ingat 2 hal. Yang pertama, boleh jadi karena dosa kita begitu banyak sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar di sisa usia ini kita banyak minta ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, boleh jadi karena amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan kesempatan usia agar di sisa usia kita saat ini memperbanyak amal kita. Itu aja. Maka nanti dia punya fokus. Apa fokusnya? Yang pertama, dia banyak minta ampun, banyak bertobat, banyak istighfar. Dia tidak silau dengan aib orang lain, tidak silau dengan kesalahan orang lain, tidak sibuk dengan dosa orang lain. Kenapa? Karena dosanya jauh lebih banyak dibanding dosa orang lain. Kan yang membuat hidup kita tidak produktif karena apa coba? Karena sibuk dengan aib dan kesalahan orang lain. Betul apa enggak? Sibuk dengan masalah orang lain, sibuk dengan urusan orang lain, padahal kita masih begitu banyak dosanya. Dan yang kedua, fokusnya adalah setiap hari, setiap saat perbaikan, kebaikan. Tidak ada hari yang dia jalani kecuali perbaikan. Makanya coba ayah, bunda, teman-teman cek hari-hari kita. Saat jadi seorang suami, sudahkah kita menjadi suami yang baik atau belum? Terus belajar. Saat menjadi seorang ayah, belajar, sudah jadi ayah yang baik atau belum? Ibu juga begitu. Saat jadi seorang istri, sudah menjadi istri yang baik atau belum? Saat menjadi seorang ibu, sudah jadi ibu yang baik atau belum? Begitupun kita anak-anak nih, adik-adik. Bicara anak, sudah jadi anak yang baik belum bagi orang tua kita? Terus insya Allah kalau kita memaksimalkan hari-hari tersisa ini dalam kehidupan kita dengan kebaikan dan perbaikan, mudah-mudahan kita semua kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah.